Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rizka Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya Andini Nurdialivianti selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Langsung saja kepada pemateri pertama, Mbak Maulida Happy, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis informasi. Pengertian sintesis sendiri, sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah sendiri. Sintesis yaitu merupakan suatu tulisan utuh atau baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat rangkuman tersebut Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Jadi suatu karya ilmiah itu masih belum komplit apabila tidak ada yang namanya sintesis ini. Fungsi sintesis sendiri yaitu sintesis merupakan suatu gagasan atau ide baru yang disajikan oleh penulis. Fungsinya dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditentukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, atau pembahasan atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis ini dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Mas Saiful Anwar. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andini. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu cara pembuatan sintesis. Cara pembuatan sintesis itu ada beberapa langkah. Yang pertama, dalam penyusunan sintesis terdapat 5 syarat membuat sintesis, yaitu penulis harus objektif dengan mengutip pendapat ahli, penulis harus kritis terhadap sumber rujukan, penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya. Terus yang selanjutnya, penulis harus mencari kaitan antara sumber rujukan dan penulis mencari bagian dari sumber rujukan yang sesuai dengan kebutuhan karya ilmiahnya. Proses yang kedua yaitu penyusunan sintaksis dapat dikembangkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Proses penyusunan tersebut antara lain yaitu dengan cara membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Dan yang terakhir dari proses yang B ini yaitu mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Selain mengembangkan dalam menyusun sintaksis, cara lain yang digunakan untuk membuat sintesis adalah yang pertama, penulis membaca berbagai sumber secara cepat dan kritis. Yang kedua, penulis melakukan kegiatan wajib seperti membaca kritis, menyusun ringkasan, dan menyusun ikhtisar.
Yang ketiga, memahami dan menguasai teknik membuat kutipan dan sistem perujukan. Yang keempat, yaitu membuat dan menyusun daftar pustaka. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Materi yang terakhir yakni contoh sintesis yang akan disampaikan oleh Mbak Fadila Amalia. Silakan Mbak Fadila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir yaitu contoh sintesis. Setelah kita mengetahui seluk-beluk mengenai sintesis, mari kita perhatikan beberapa contoh sintesis. Seiring berkembangnya aktivitas pembangunan terhadap hutan pantai di kawasan ini akan berdampak kepada hilangnya vegetasi tumbuhan yang semula hidup di kawasan tersebut. Dahuri, Rais, Ginting, dan Sitepu menyatakan bahwa adanya aktivitas kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lain yang mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Bila suatu wilayah pesisir dibangun sebagai tempat rekreasi masyarakat, biasanya fasilitas pendukung lain juga berkembang pesat. Faktor pemicu kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada ekosistem laut, ekosistem pantai, maupun ekosistem lain adalah kebutuhan ekonomi dan kegagalan kebijakan, di mana sebagian penduduk yang berada di wilayah pasir merupakan penduduk yang sering tergolong miskin. Kemiskinan dan ketidakpastian hidup menyebabkan kekacauan pola pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pola konsumsi yang tinggi terhadap sumber daya alam akan mengakibatkan kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam akibat kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan. Dengan adanya kegiatan pembangunan diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai, akan berdampak terhadap hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya yaitu memberikan perlindungan terhadap bahaya tsunami. Pada bagian bercetak tebal merupakan sintesis yang dikembangkan oleh penulis. Bagian tersebut barangkali dari gagasan penulis yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan hilangnya vegetasi tumbuhan yang ada di lokasi tersebut. Baik, sekian materi dari kami. Selanjutnya saya akan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadila Amalia. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tetapi sebelum itu teman-teman silakan untuk menyimak kembali atau membaca kembali jurnal yang telah kami, esai yang telah kami share di grup. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.